Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah. Ajada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majlis yang senantiasa kita harapkan keberkahannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, majlis yang insya Allah mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada kesempatan yang lalu kita sudah kaji hadis Nabi yang menjelaskan tentang hubungan seorang anak dengan orang tuanya. Kemudian dilanjutkan dengan hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita hubungan antar manusia, bagaimana kita bergaul dengan yang lebih tua dan juga bagaimana kita bergaul dengan yang lebih muda daripada kita. Kemudian pada kesempatan kali ini hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita untuk berhati-hati dalam memilih sahabat. Jadi hendaknya seseorang itu memperhatikan dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia bersahabat. Karena Islam juga mengatur hal tersebut, supaya seseorang itu tidak bersahabat dengan orang yang justru akan mengantarkan dirinya ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melainkan harusnya dia memilih sahabat orang-orang yang mengajak dirinya dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil." Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin sahih. Wa qala At-Tirmidzi haditsun hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rajulu, rajul di sini tidak hanya khusus untuk laki-laki tapi seluruhnya, baik laki-laki ataupun perempuan, yaitu seseorang itu ala dini khalilih. Itu tergantung pada kebiasaan teman-temannya. Falyandur ahadukum man yukhalil, maka hendaknya salah seorang daripada kalian itu memperhatikan siapa yang diajak berteman, siapa temannya. Dan dalam lafalnya Imam Ahmad, al-mar'u, seseorang ala dini khalilih, itu tergantung daripada kebiasaan sahabatnya. Falyandur ahadukum man yukhalil, maka hendaknya salah seorang daripada kalian itu memperhatikan dengan siapa dia berteman. Hadis ini singkat, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk betul-betul memperhatikan siapa yang kita jadikan teman dekat. Khalil di sini bukan cuma sekedar teman atau kenal, tapi teman yang sangat dekat, teman yang dia cintai, teman karib, di mana seseorang itu kalau berteman sangat dengan orang yang dia dekat dengan dirinya, dia cinta kepada temannya, maka dia akan tertular dengan sifat yang ada pada temannya. Pada kesempatan yang lalu kita kaji hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan perumpamaan antara orang yang duduk dengan orang-orang yang baik dan orang yang duduk dengan orang-orang yang buruk. Yang duduk dengan orang-orang yang baik diibaratkan seperti apa? Hamilul misk, seperti orang yang bawa parfum atau penjual parfum. Kita dikasih parfumnya, atau kita membeli parfumnya, atau minimal kita mencium aroma wanginya. Sebaliknya, yang duduk sama orang yang buruk itu seperti
seperti pandai besi. Pandai besi itu kalau kita dekat-dekat, apinya bisa membakar pakaian kita. Jadi cipratan apinya bisa membakar pakaian kita, atau minimal bau yang tidak sedap itu ada pada pandai besi. Itu karena besi yang dibakar itu kan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Jadi di sini kita disuruh memilih atau pintar-pintar memilih dengan siapa kita bergaul. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ucapan Nabi dalam hadis ini ar-rajulu, laki-laki, namun juga termasuk di dalamnya wanita, karena hadis yang lain atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad lafalnya bukan ar-rajulu tapi al-mar'u, yaitu seseorang, baik itu laki-laki ataupun wanita. Ala dini khalilih, terletak pada kebiasaan sahabatnya atau sahabat kecintaannya, baik itu jalannya, baik itu manhajnya, baik itu adatnya. Jadi seseorang itu tergantung pada adat, kebiasaan, jalan, tak cara berjalannya, cara hidupnya, tergantung daripada cara hidup atau tergantung daripada kebiasaan sahabat kecintaannya. Falyandur ahadukum man yukhalil, maka hendaknya salah seorang daripada kalian itu betul-betul memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Jadi nggak asal temenan sama orang, tapi dia harus perhatikan dengan siapa dia bersahabat. Dalam hadis ini dijelaskan oleh para ulama, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita untuk pintar-pintar memilih seorang sahabat. Man kana yanfa'ukum lidinikum fa'alaikum bimusadaqatihi. Siapa yang itu bermanfaat bagi agama kalian, maka bersahabatlah dengan dirinya. Yang mengenalkan engkau kepada Allah, yang ngejak engkau semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bertemanlah dengannya. Wa man la yanfa'ukum fi dinikum, adapun yang tidak memberikan manfaat apapun pada agamamu, berarti justru orang ini malah menjauhkanmu dari Allah Subhanahu wa taala, sampai mendatangkan madarat juga, diajak maksiat, atau sahabatnya ahli maksiat yang justru malah mengantarkan dirimu ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Fabta'idu anhu, maka jauhi sahabat yang seperti ini. Jadi kalau mau milih sahabat dilihat dari segi agamanya. Ini orang ngajak kita ke kebaikan atau tidak? Kalau dia ngajak ke kebaikan, maka dekati, jadikan itu sahabat, karena ada manfaatnya, akan lebih mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang ini justru malah orang buruk, tidak mau dekat sama Allah Subhanahu wa taala, yang ada berbuat maksiat, nah kau kalau bersahabat dengan dirinya malah tertular daripada perbuatannya. Lain halnya kalau orang mau berdakwah, datang kepada temannya, asalkan dia punya benteng yang kuat, maka dia diperbolehkan. Tapi kalau bersahabat nggak punya benteng yang kuat, duduk sama orang yang nggak benar, akhirnya yang tadinya nggak suka dengan perbuatan maksiat tersebut, tapi karena kumpul terus-menerus dengan dirinya, malah kepingin dan tertular melakukan perbuatan tersebut. Berapa banyak seseorang itu berubah karena teman duduknya, karena sahabatnya. Dan dijelaskan di sini oleh para ulama bahwasanya as-sahib sahib, teman itu yang dorong orang tersebut. Jadi seorang teman itu bisa mendorong temannya kemana? Ya kalau nggak ke surga ke neraka. Teman yang baik akan mempengaruhi temannya untuk apa? Menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ada diajak taat, ada pengajian diajak, ada majelis diajak, sholat di masjid diajak. Nah, karena apa? Teman itu mendorong, bawa temannya. Tapi kalau teman yang buruk, wa'iyadzubillah, justru akan mengajak orang tersebut menuju ke nerakanya Allah dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, dari hadis ini kita sedang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memperhatikan benar-benar dengan siapa kita bergaul. Ikhtar li nafsika sahiban salihan. Nasihatnya para ulama apa? Pilihlah untuk dirimu sahiban salihan, sahabat yang saleh.
Sahabat yang baik yang ngantarkan dirimu untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sahabat yang menuntun diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sahabat yang justru mempengaruhi kita untuk bermaksiat, melanggar hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Karena mukmin itu bagi mukmin lainnya diibaratkan seperti kaca. Kita itu kalau bergaul sama orang sudah seharusnya kita berkaca atau kita menjadi kaca. Kaca itu tujuannya apa sih? Kaca itu tujuannya menunjukkan kotoran yang ada pada orang yang ngaca. Ketika ada kotoran di pipinya, ketika ada kotoran di keningnya, di pakaiannya, kalau tidak ngaca dia nggak kelihatan. Tapi ketika dia ngaca, dia tahu ternyata di pipi saya ada kotoran. Nah, mukmin bagi mukmin yang lainnya harus bisa menjadi kaca. Ketika engkau bersahabat dengan seseorang, maka ketika sahabatmu itu berbuat buruk, ibarat kotoran, kasih tahu, nasihati. Jangan cuma sekedar berteman saja terus membiarkan sahabatnya terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, kalau kita punya sahabat, kita berbuat salah dibiarkan, nggak dinasehati, nggak ditegur, ini berarti betul bukan benar-benar sahabat kita. Karena kalau dia sahabat yang sayang kepada kita, nggak akan biarkan kita terjerumus ke dalam perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada kita akan dinasehati, diarahkan untuk mengerjakan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebaik-baik sahabat. Jadi sebaik-baik sahabat itu bukan orang yang kalau ketemu kita muji terus, tidak. Tapi sahabat yang baik itu justru yang menunjukkan kekurangan kita. Yang menunjukkan kekurangan kita bukan berarti dia merendahkan kita, tapi dia mau kita lebih baik daripada itu. Karena kita nggak nyadar kekurangan kita, kesalahan kita, dia yang kasih tahu, kau ini begini, ini tidak benar. Yang harus kau ini begini. Dia mau kau lebih baik daripada keadaanmu saat itu. Maka kalau punya teman yang seperti itu, pegangi, jangan sampai terlepas. Karena teman yang seperti itu adalah teman yang mengantarkanmu untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pilih baik-baik dengan siapa kita bergaul, dengan siapa teman kita duduk. Dan bukan hanya diri kita, kalau kita punya anak, punya istri juga perhatikan mereka itu bergaul dengan siapa. Anak-anak kita jangan dibiarkan bergaul dengan orang-orang yang buruk. Orang itu kalau bergaul dengan orang yang malas, ketularan malasnya. Orang itu kalau bergaul dengan orang yang suka berdusta, padahal kita sudah didik anak kita misalnya untuk tidak berdusta, kumpulnya sama teman-teman yang berdusta, ya akan tertular berdusta. Kalau kumpulnya dengan ahli maksiat, ya akan tertular dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sahabatnya. Maka harus pintar-pintar mencari teman yang memberikan engkau manfaat dari segi agamamu, dekati. Yang datangkan madarat, jauh dari Allah, malah ngejak ke dalam perbuatan maksiat, maka jauhi teman yang seperti itu, karena hanya akan membawamu menuju ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadzubillah. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama juga, as-sabiyu innama yatakhallaku bi akhlaqi man ra'ah. Kata para ulama apa? Anak itu dia akan berakhlak dengan akhlak yang dia lihat. Lihat anak kecil, kalau bapaknya minum apa, dia kepingin minum yang sama. Bapaknya makan apa, ingin makan yang sama. Nah, di sini kita juga harus memperhatikan dengan siapa anak-anak kita bergaul. Jangan kita susah-susah di rumah ngajarin anak kita untuk berakhlak seperti akhlaknya Nabi. Ternyata di luar kumpulnya sama orang-orang yang nggak kenal Nabi, akhlaknya nggak sesuai dengan akhlaknya Nabi, dan kita nggak negor, dan kita nggak memperingatkan anak kita. Akhirnya apa? Mereka berakhlak dengan akhlak yang tidak baik. Wa'iyadzubillah. Dan dijelaskan al-jalisu saleh, orang yang duduk dengan orang-orang yang soleh itu lebih baik daripada dia menyendiri. Tapi orang yang menyendiri masih lebih baik daripada orang yang duduk atau bersahabat dengan orang yang buruk. Ada orang yang soleh, jadikan teman duduk. Karena kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk duduk bersama para ulama, duduk dengan orang-orang yang soleh. Tujuannya apa? Supaya tertular kesalehannya.
Tapi kalau di sekelilingnya ternyata orang-orang yang buruk, nah daripada kau duduk sama orang-orang yang buruk, maka engkau menyendiri itu lebih baik. Tapi ketika ada yang soleh, maka duduk dengan orang yang soleh itu lebih baik daripada engkau menyendiri. Dan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, jalisul ulama wa zahimuhum birukabikum. Duduk sama ulama supaya apa? Dapat ilmu. Ketika engkau bersahabat dengan orang-orang yang alim, berarti engkau sedang menambah ilmumu. Sehingga diriwayatkan orang yang duduk di hadapan para ulama, karena ulama itu kalau ngomong ucapannya adalah ilmu. Orang yang hadir ke majelis ilmu, duduk dengan orang-orang yang alim, itu ibarat dia sedang berada di peternakan kambing atau peternakan sapi yang susunya banyak. Kau merah air susu daripada hewan-hewan yang ada di peternakan tersebut. Banyak manfaat yang kau dapatkan. Tapi kalau duduk sama orang-orang yang nggak benar, justru sebaliknya, kau duduk di tempat yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Maka dari itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita duduk dengan para ulama, dekati mereka. Fa innallaha yuhyil qulubal maitah binuril hikmah, karena Allah Subhanahu wa taala itu menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Sebagaimana bumi ini diairi oleh air hujan yang turun dari langit. Manusia itu hatinya kadang hidup kadang mati. Nah, supaya hati yang mati itu hidup, caranya bagaimana? Datang ke majelis ilmu, duduk dengan ulama, duduk dengan orang-orang yang soleh. Karena nasihat-nasihat mereka, ilmu-ilmu yang mereka sampaikan itu menghidupkan hati. Contoh, kalau kita ketemu sama orang yang soleh, kita hadir ke majelisnya, tiba-tiba pulang dari majelisnya, semangat itu ada dalam diri kita sampai terkadang bukan hanya di hari itu, sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari, ucapan nasihatnya yang nyemangatin kita itu masih membekas di dalam hati kita. Nah, ini hati yang tadinya ketika berangkat ke majelis dia mati hatinya, pulang bawa hati yang hidup. Nah, tinggal kita hitung, kita ini orang yang kuatnya seperti apa hatinya. Efeknya dari charger tadi seberapa lama. Kan hati yang mati itu ibarat handphone yang mati. Ketika datang ke majelis ilmu ibarat di charger. Ternyata habis di charger semangatnya cuma 5-6 jam. Berarti setelah 5 dan 6 jam kau harus kembali lagi untuk datang ke tempatnya orang-orang yang soleh. Hadir ke majelisnya supaya apa? Di charger lagi. Supaya handphone tadi nggak mati, tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hati saya sekarang sudah mulai berubah. Tadinya baterainya suka ngedrop. 5 jam dari majelis sudah hilang lagi. Sekarang alhamdulillah sudah 1 hari. Berarti setiap hari kau harus jadwalkan dirimu datang ke tempat orang-orang yang alim, tempat orang-orang yang soleh untuk apa? Mencarger hati tadi. Karena hikmah yang keluar dari lisan mereka itu menghidupkan hati-hati yang mati, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Ihya Ulumuddin disebutkan perkataan para ulama, jangan bersahabat kecuali kepada 2 golongan. Rajulun tata'allamu minhu syai'an min amri dinika fayanfa'uka, yaitu seseorang di mana kau bisa belajar ilmu agama daripada dirinya. Dia mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada dirimu, maka itu orang yang bermanfaat, memberikan manfaat kepada dirimu, bersahabatlah kepada dirinya. Yang kedua, rajulun tu'allimahu syai'an min amri dinihi, atau kepada seseorang yang kau bisa mengajarkan kepadanya ilmu agama, sehingga dia juga mendapatkan manfaat dari dirimu dan menerima apa yang kau ajarkan. Dan jangan bersahabat dengan golongan ketiga. Golongan ketiga itu berarti apa? Dia nggak peduli sama agama, nggak ngajarkan dirimu apapun daripada agamanya Allah, dan nggak mau menerima apapun daripada agama, ilmu-ilmu agama yang kau ketahui. Jadi pilih sahabat. Cari sahabat yang bisa mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya Khalil. Khalil di sini bukan cuma sekedar sahabat kenal. Oh fulan, oh itu teman saya dulu sekelas, bukan cuma seperti itu. Tapi Khalil itu sahabat yang menjadi kecintaannya. Nah, ini yang bahaya kalau enggak pinter-pinter milih. Karena orang itu kalau sudah mencintai sahabatnya, dia akan ngikut sahabatnya kemana diikutin. Cara berpakaiannya seperti apa diikutin. Cara bicaranya seperti apa diikutin, perbuatannya seperti apa juga diikutin. Karena apa? Sudah akrab, sudah jadi sahabat karib, sahabat kecintaannya. Nah, ini harus diperhatikan betul-betul dengan siapa kita berteman atau dengan siapa kita bersahabat.
dalam kitab Tanbihul Muqtari, sehingga disebutkan karena Malik bin Dinar rahimahullah taala la yatrudul kalba idza jalasa bihidaihi. Malik bin Dinar itu kalau ada anjing yang duduk di sendalnya didiamkan, tidak diusir sama dia. Dan kemudian beliau berkata, huwa khairun min qarinin su'. Ini anjing masih lebih baik daripada sahabat yang buruk. Karena anjing nggak akan ngajak kepada perbuatan maksiat. Anjing nggak akan ngajak ke dalam perbuatan yang buruk. Anjing itu hayawan, tidak punya akal. Lihat bagaimana orang saleh tabi'in ketika melihat anjing, dia nggak terus merendahkan anjingnya. Justru dia berkata, kau kalau nanti di hari kiamat belum tentu saya baik daripada dirimu. Ini kau nih hewan kok. Kalau saya ternyata perbuatan-perbuatan saya lebih buruk daripada hayawan, di hari kiamat nanti saya akan dijebloskan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau demikian berarti saya lebih buruk daripada dirimu wahai anjing. Nah, ini sifatnya orang-orang yang soleh. Jadi sampai Malik bin Dinar kalau ada anjing gak diusir. Karena apa, ini masih lebih baik daripada qarini su', sahabat yang buruk, yang justru dengan bersahabat dengannya malah menjerumuskan kita ke dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang tua zaman dahulu, seperti pada kesempatan yang lalu saya bawakan bagaimana orang tuanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi, penyusun Maulid Simtud Durar itu. Ayahnya dulu mufti Syafi'i di Mekah. Anaknya mau sholat di masjid aja nggak dibiarkan keluar sendiri. Takut anaknya niatnya baik, keluar dari rumahnya mau pergi ke masjid, tapi di jalan nanti ketemu siapa? Jangan sampai nanti di jalan ketemu sahabat yang buruk, ndak jadi ke masjid malah diajak ke tempat yang ndak benar. Sama bapaknya diantarkan, ndak mudah ngasih izin kepada anaknya. Bukan berarti mengketati anak ya. Bukan terus berarti anak dikekang, dipenjara di rumah, tidak. Tapi dalam hal ini kita sedang ditunjukkan bagaimana perhatiannya orang tua kepada anaknya. Dia ndak mau anaknya bersahabat dengan sahabat yang buruk, yang akhirnya justru menjadi orang yang nggak benar. Karena masa kecil anak itu menentukan masa depannya. Kalau dari kecil diajarinnya apa, sholatnya 5 waktu, ke depannya akan sholat 5 waktu. Dari kecil diajarin sholat 5 waktunya di masjid, ke depannya terus. Jadi sesuatu yang dibiasakan akan berkelanjutan. Ada orang yang dari kecil orang tuanya nggak pernah ngajak anaknya sarapan, misalnya nggak dibiasakan sarapan. Ya sampai gede, sampai tua nanti anak ini nggak akan terbiasa sarapan. Maka kita sering kan ketemu sama orang, saya nggak biasa sarapan, nggak bisa saya sarapan. Tapi orang yang kalau sudah terus dididik, dibiasakan sesuatu yang baik, maka yang baik itu menjadi sebuah kebiasaan. Kalau sudah menjadi suatu kebiasaan, enak sudah. Dari kecil sudah biasa mengerjakan sunnahnya Nabi dan kewajibannya Allah Subhanahu wa taala, ke depannya orang tuanya yang bahagia. Anak itu cuma sebentar kok, diajak masuk masjid, diajarin, nak kalau masuk masjid pakai kaki kanan, kemudian baca doanya. Nak keluar dari masjid pakai kaki kiri, kemudian baca doanya. Diajarin seperti itu dan dituntun atau diperhatikan selama 7 hari, 1 minggu lah. Setiap masuk masjid, ayo ingat apa? Kaki kanan, baca doanya. 1 minggu, habis itu nggak perlu disuruh. Sampai besar bertahun-tahun dia akan mempraktikkan seperti itu. Karena sudah menjadi kebiasaannya. Nak makan pakai tangan kanan. Kalau makan jangan lupa baca Bismillah. Jangan lupa baca doanya sebelum makan. Selesai makan baca doa setelah makan. Biasakan itu 1 minggu, setelahnya sudah kebiasaan. Nggak akan ninggalkan. Dia mau makan ya baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana warzuqna khairan minha warzuqna khairan minha. Akan dibaca terus sama dia. Selesai makan dia akan baca doanya. Maka dengan siapa anak-anak kita bergaul diperhatikan. Jangan sampai di rumah diajarinya astagfirullah, la haula wala quwata illa billah, diajarkan sholawat, dengan siapa anak kita berteman kita nggak perhatikan. Akhirnya pulang ke rumah bawa kalimat-kalimat kotor, bawa kalimat-kalimat laknat. Karena apa? Dibiarkan bersahabat atau berteman dengan orang-orang yang buruk. Dan sebagai seorang sahabat, kalau kita punya teman yang buruk, jangan dibiarkan. Karena kita harus menjadi cermin, yaitu menasehati, ngasih tahu kalau perbuatan yang dilakukan itu perbuatan yang buruk. Al-Imam Ali Zainal Abidin menasihatkan kepada putranya Muhammad Al-Bagir, la tashab khamsah. Jangan bersahabat dengan 5 golongan, 5 orang yang punya sifat-sifat yang enggak baik. Siapa? La tashab ahmak. Jangan bersahabat dengan orang yang bodoh. Orang yang bodoh di sini bukan berarti pemahamannya lemot ya, atau pemahamannya lelet. Ahmak di sini bodoh tapi nggak mau nerima kalau dirinya bodoh.
Tidak peduli dengan ilmu agama, nggak mau nerima ilmu agama, diajarin juga nggak mau. Ini orang yang bodoh. Jangan bersahabat. Yang ada kau ketularan gebleknya nanti, ketularan bodohnya. Tidak mau dengan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Wala bakhil, jangan bersahabat juga dengan orang yang kikir, karena nanti kau ketularan dengan kekikirannya. Wala fasik, kepada orang-orang ahli maksiat yang terang-terangan berbuat maksiat, orang fasik. Wala kadzab, jangan bersahabat juga dengan pendusta. Wala qati' rahim, dan jangan bersahabat kepada orang yang memutus tali silaturahmi, karena ini sifat-sifat yang enggak baik yang nanti bisa tertular kepada dirimu. Sahabat sama pendusta, ya nanti akhirnya ketularan suka dusta. Sahabat sama orang yang suka mutus tali silaturahmi, nanti akan tertular. Maka pilih baik-baik dengan siapa engkau bersahabat. Jangan sampai salah pilih teman, justru malah tadinya dia baik, malah terjerumus ke dalam perbuatan yang buruk. Maka penting kita duduk dengan orang yang soleh, itu bersahabat sama orang yang soleh. Datangi majelisnya orang-orang yang soleh, bawa anak kita ke tempatnya orang-orang yang soleh. Dan itu dilakukan sama para sahabatnya Nabi. Lihat bagaimana ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim, ketika Nabi Muhammad sampai di Madinah, dibawa anaknya kepada Nabi Muhammad. Ummu Sulaim bawa anaknya Anas bin Malik, minta didoakan sama Nabi. Khuwaidimuka Anas ya Rasulullah, ud'u lahu. Pembantumu, pembantu kecilmu Anas bin Malik ini ya Rasulullah, doakan. Didoakan sama Nabi Muhammad supaya apa? Dipanjangkan usianya oleh Allah, kemudian diperbanyak hartanya, anaknya, dan juga diampuni dosanya. Didoakan sama Nabi Muhammad. Jadi kebiasaan para sahabat, mereka membawa anak-anak mereka kepada Rasulullah SAW untuk dapat doa. Kebiasaan para sahabat juga yang hidup setelahnya Nabi, para tabi'in, datang kepada para sahabatnya Nabi, bawa anak-anak mereka juga. Jadi anak itu dari kecil dituntun, dikenalkan kepada orang-orang yang soleh. Supaya apa? Anak tahu kalau kau berkumpul dengan orang-orang yang seperti ini, manfaatnya besar. Kalau kau kumpul dengan orang-orang yang gak kenal Allah, maka kau akan merugi. Maka ada orang yang soleh datang bawa anak, mintakan doa, supaya anak juga dari kecil tahu, oh orang semacam ini nih orang yang baik. Tahu dengan siapa dia harus bersahabat, dengan siapa dia harus duduk. Bawa anak-anak kita ke majelis-majelisnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana itu juga dilakukan oleh para sahabat-sahabatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita justru tidak kenalkan anak kita orang yang baik itu seperti apa. Akhirnya anak kita nggak tahu sahabat sama sembarang orang, karena dia nggak paham. Bersahabat dengan sembarang orang, akhirnya sahabatnya tidak satu pun ngajak dia untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting. Ini bukan hal yang remeh. Jadi Nabi SAW itu ngajarkan kepada kita banyak hal. Yang pertama, kita diajarkan sama Nabi SAW hubungan antara seorang anak dengan orang tua. Setelah itu diajarkan lagi sama Nabi SAW hubungan kepada bagaimana kau bermuamalah dengan yang lebih tua dengan dirimu. Kemudian kepada yang lebih muda daripada dirimu. Kemudian diajarkan juga dengan siapa kau harus bersahabat. Jangan kalau cuma mau kenal, mau tahu, ya semua orang tidak ada masalah. Mungkin Islam itu ngatur. Kau mau punya kenalan orang yang tidak beriman sama Allah pun, punya hubungan kerja, tidak ada masalah. Tapi khalil, sahabat yang kau cintai, sahabat karib, itu pilih baik-baik. Karena menjalis janis. Dengan siapa kau duduk, kau akan menjadi jenis yang sama dengan orang yang kau dudukin itu. Kalau kau duduknya sama orang-orang yang nggak baik, ya kau akan tertular. Kalau kau duduknya tadi sama pedagang minyak wangi, minimal keluar ikut wangi. Ketularan daripada sifat-sifat mulianya. Sehingga dikatakan sama ada ahli psikolog mengatakan informasi itu kan menjadi perilaku. Informasi yang didapat seseorang itu menjadi perilaku orang tersebut. Kalau dia punya teman sering membawakan informasi yang baik, akhlaknya Nabi, kehidupannya Nabi, sunnahnya Nabi, Al-Quran, ya informasi yang dia dapat dari sahabatnya tadi akan menjadi perilakunya. Nah kalau dia bersahabat sama orang yang sama sekali nggak pernah nunjukkan tentang
tentang Allah Subhanahu wa taala, maka informasi yang dia dapat informasi yang enggak manfaat. Akhirnya tindak tanduk perbuatannya sesuatu yang enggak manfaat. Maka dengan siapa kita bersahabat, dengan siapa anak-anak kita bersahabat, dengan siapa istri kita bersahabat, perhatikan. Kalau masih single ya dengan siapa kita bersahabat. Kalau sudah punya tanggung jawab, punya istri, punya anak, tidak boleh ditelantarkan. Harus dinasehatin. Kalau istri kita ternyata kumpul sama orang-orang yang tidak benar, kasih tahu. Kalau anak-anak kita kumpul dengan anak-anak yang tidak benar, harus dikasih tahu. Jangan cuma dilepas. Kalau cuma diculkan, cuma dikasih makan, dikasih minum, terus apa tanggung jawabnya kepala rumah tangga? Jadi harus diperhatikan dengan siapa mereka bersahabat, karena manusia itu butuh benteng. Jadi kita punya anak, kasih tahu anak kita mulai dari kecil bentengnya itu apa. Bentengnya seorang mukmin daripada gangguan syaitan itu apa? Masjid. Yang kedua Al-Quran. Yang ketiga zikrullah. Itu yang disabdakan sama Nabi Muhammad. Dan kita hidup di zaman yang setannya paling kuat sepanjang zaman. Kita di saat ini hidup di zaman yang syaitannya paling dahsyat. Dulu setan itu sarananya nggak banyak, sekarang setan sarananya lebih banyak untuk mengganggu manusia. Maka manusia itu butuh benteng, dan Nabi Muhammad menjelaskan bentengnya seorang mukmin daripada gangguan syaitan apa? Masjidnya Allah, Al-Quran dan zikrullah. Maka cari sahabat yang bisa mengajakmu ke dalam 3 hal ini. Sahabat min ahlil masjid, min ahlil masajid, yang hidupnya di masjid, sholatnya di masjid. Sahabat yang ngajak engkau berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan sahabat yang ngajak engkau lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat yang ngajak engkau juga membaca Al-Qur'an. Yang punya handphone di zaman sekarang mana yang lebih banyak waktunya megang handphone atau megang Quran? Bisa jadi hari ini Al-Quran seminggu 2 minggu tidak tersentuh, tapi handphone tidak pernah sejam tidak tersentuh. Yang ada kita nyentuh terus, dan kitabullah kita hijir malahan. Lalu bahasa Solonya kita jutak, tidak dipegang, tidak dibaca. Padahal itu bukan ajaran yang diajarkan sama Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana orang-orang yang soleh yang ikuti Nabi Muhammad SAW, mereka tidak memisahkan diri mereka dengan kalamullah. Nah, supaya kita bisa menjadi orang-orang min ahlil Quran, senang ngaji, senang majlis, ya kumpulnya kita sama siapa? Nah, kalau kumpulnya sama orang yang nggak pernah ngajak ke majlis, kumpulnya sama orang-orang yang suka buang-buang waktu, ya kita akan ketularan. Kita ini butuh semangat, butuh motivasi. Kadang iman itu yang berkurang, kadang iman itu lemah. Nah, kalau kumpulmu dengan orang-orang yang soleh, yang ada kau disemangatin untuk menuju ke jalannya Allah Ta'ala. Tapi kalau kumpulnya dengan orang-orang yang tidak benar, ya sudah, malah kita terjerumus atau tertular dengan kemalasannya. Dan manusia bagaimana caranya punya benteng? Dia dekat sama Allah aja tidak. Ke masjid gak pernah, baca Quran gak pernah, zikir gak pernah, sholat 5 waktu ya bolong-bolong. Gitu mau mendapatkan benteng supaya terhindar daripada perbuatan maksiat, susah. Karena benteng tadi hanya bisa didapatkan dengan orang-orang yang punya semangat, yang mengajak dirinya menuju ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala, yang mengajak dirinya untuk berzikir mengingat Allah dan membaca Al-Quran. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ibrahim Al-Khawas. Sayyidina Ibrahim Al-Khawas mengatakan dawaul qulubi khamsatu asya. Obatnya hati itu 5 perkara. Jadi hati yang mati, hati yang sakit, obatnya ada 5 perkara. Yang pertama apa? Qiraatul Quran bitadabbur. Baca Quran dengan tadabbur, itu ngobatin hati yang kotor, ngobatin hati yang sakit. Membaca Al-Quran dengan memahami makna-maknanya akan mengobati hati-hati yang mati atau hati-hati yang sakit. Kemudian dikatakan sama beliau yang kedua apa? Ikhla'ul batan, ngosongkan perut. Puasa. Kalau tidak puasa ya jangan banyak makan, karena orang kalau banyak makan itu justru memperkuat syahwatnya. Kalau banyak makan bikin males diajak ibadah, dia nggak mau. Dan ngosongkan perut atau nggak banyak makan itu da'bus salihin, kebiasaannya orang-orang yang soleh.
Nabi Muhammad aja orang yang sering lebih banyak laparnya daripada kenyangnya. Bukan karena nggak punya makanan. Kalau mau makanan tinggal ngangkat tangannya diturunkan makanan dari surga sama Allah bisa. Tapi beliau lebih memilih keadaan tersebut. Karena orang yang banyak makan akan malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan bahwasanya syaitan itu kan mengganggu manusia seperti majrad dam, seperti saluran darah. Maka persempit saluran darah dari saluran syaitan tadi dengan apa? Dengan ju', dengan rasa lapar. Bukan berarti kau tidak boleh makan, tapi jangan cuma mengenyangkan perut. Jangan sampai kau kenyang, karena kenyang itu bikin ngantuk, bikin malas. Kenyang itu justru akan menjadikan dirimu itu lupa sama Allah, syahwatmu semakin kuat. Nah, ini orang-orang yang kepingin ngobatin hatinya, yang pertama baca Quran dengan tadabbur, kemudian ngosongkan perut atau tidak banyak makan, sering-sering berpuasa. Kemudian yang ketiga apa? Qiyamul lail, bangun malam. Bangun malam, tahajud, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ngobatin hati. Wa tadarru' inda sahri, merengek kepada Allah, berdoa kepada Allah di sepertiga malam ketika dia qiyamul lail. Wa mujalasatus salihin, dan duduk dengan orang-orang yang soleh. Hati sakit, pingin ngobatin hati, pergi ke tempatnya orang soleh. Perutmu sakit, gigimu sakit, perginya kemana? Ke dokter. Kita itu kalau sakit gigi, pergi ke dokter gigi. Sakit perut, sakit panas, tubuh kita tertimpa penyakit, kita pergi ke dokter, pergi ke rumah sakit, cari tabib yang ngobatin penyakit kita. Nah, kalau hatimu sakit, kau pergi ke rumah sakit percuma, nggak ada yang bisa ngobatin. Kalau hatimu sakit, perginya kemana? Majelis dzikir. Hatimu sakit, perginya kemana? Ke masjid. Hatimu sakit, perginya kemana? Ke tempatnya orang-orang yang soleh. Nasihatnya akan menghidupkan hatimu yang mati atau ngobati hatimu yang sakit. Baca Quran dengan tadabbur, itu akan mengobati penyakit hatimu. Jadi sebagaimana kita itu gak betah kalau sakit, kecuali pingin cepat-cepat pergi ke dokter dapat obatnya, jangan pernah betah kalau hati kita sakit. Jangan didiamkan, cepat-cepat cari tabibul qalb, cepat-cepat cari penawar daripada penyakit hati kita dengan pergi ke dokternya, yaitu para orang-orang yang soleh atau membaca Al-Quran atau berzikir mengingat Allah. Ini yang memberikan obat bagi hati yang sakit. Khususnya Al-Quran. Kita hidup di zaman yang dimana manusianya sudah jauh dari Quran. Padahal Nabi SAW bersabda dalam hadisnya apa? Afdalu ibadah ummati, ibadahnya umatku yang paling afdal, yang paling utama adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Nah, bagaimana keadaan kita dengan Al-Quran, kalamullah? Padahal orang yang tidak baca Al-Quran itu termasuk daripada orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan tidak boleh lalai sama Allah. Nah, kalau kita nggak baca ayatnya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjadi orang-orang yang lalai. Makanya para ulama penawar hati mereka adalah Al-Quran. Seperti dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau katakan, "Ata'ajab, aku itu heran dan takjub, merasa heran kepada siapa? Kepada mereka yang mengatakan saya sumpek, hidup saya sempit, mumet, sumpek, padahal dia punya Quran." Padahal Quran kalau dibaca itu melapangkan hati manusia dan menghilangkan segala kesumpekan. Nah, kalau kita baca Al-Quran kok masih sumpek, ya berarti nggak genah bacanya. Bacanya tidak tadabbur, cuma asal baca. Tapi kalau kita membaca dengan penuh tadabbur, tidak ada kesumpekan yang hilang ketika membaca kalamullah. Yang ada justru kita lama-kelamaan mendapatkan kenikmatan manisnya dalam membaca firman-firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking nikmatnya para ulama, kita lihat Imam Syafi'i setiap hari khatam Al-Quran. Kalau datang bulan Ramadan khatamnya 2 kali, pagi sekali, malam sekali. Lihat bagaimana para ulama yang menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran. Dulu kita heran ya, kok bisa ya ada orang 1 hari menghatamkan Al-Quran. Dan Imam Syafi'i kalau baca Quran tidak seperti kita. Kita kalau menghatamkan mungkin cuma sekedar baca. Orang sekelas Imam Syafi'i nggak akan baca kecuali dengan tadabbur, dengan pemaknaan yang luar biasa.
Datang bulan Ramadan semakin giat lagi sampai menghatamkan 2 kali. Tidak lewat Ramadan kecuali situna khatmah, 60 kali khatam. Kok bisa ya? Kok betah ya? Jawabannya ya di zaman kita sekarang. Mereka mencintai Al-Quran dan mendapatkan kenyamanan ketika membaca Al-Quran seperti kita hari ini mencintai handphone dan mendapatkan kenyamanan ketika menggenggam handphone. Jangan kita takjub sama orang yang baca Al-Quran berjam-jam. Maksudnya jangan takjub gimana? Jangan kau katakan itu hal yang mustahil. Masa bisa sih? Lah hari ini kita pegang handphone, buka sosial media, baca-baca kabar dan info yang terjadi. Kadang 2-3 jam kita nggak capek. Mata nggak capek, bahkan 2-3 jam itu masih kurang. Ada orang yang dari pagi ketemu malam nggak berhenti pegang handphonenya. Sebagaimana engkau merasakan kenikmatan ketika memegang handphone, mereka orang-orang yang soleh merasakan kenikmatan ketika membaca Al-Quran, memegang kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Sama, hanya penerapannya yang beda. Kita lebih asik dengan elektronik itu, nah mereka asik dengan Al-Quran. Kalau sudah asik, tidak ada capek. Kalau sudah asik, semakin dia lama, semakin nikmat. Orang itu kalau sudah asik baca sosial media, semakin lama dapat info yang baru, dia semakin betah. Nah orang soleh, semakin dia baca Al-Quran, semakin nikmat, semakin nikmat, semakin nikmat. Tidak mau pisah. Karena tidak ada orang yang mau pisah dengan kenikmatan. Yang ada orang itu kepingin senantiasa mendapatkan kenikmatan. Mereka baca Al-Quran, mendapatkan apa? Ketenangan hati, dapat insyirahis sadr. Maka tidak mau berpisah dengan Al-Quran. Akhirnya menghatamkan Al-Quran, ada yang setiap hari sekali, ada yang setiap hari 2 kali. Karena apa? Telah merasakan kenikmatannya. Dalam kitab Manhajus Sawi disebutkan Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah itu disebutkan khatamal Quran fi maudhi'il ladzi mata fihi 7,000 marrah. Sempat menghatamkan Al-Quran di tempat dia dimakamkan. Berarti orang-orang soleh dulu kan sudah menyiapkan makamnya sebelum mereka meninggal supaya teringat dengan kematian. Makam yang disiapkan itu dia duduk di situ, dia baca Al-Quran dan sempat menghatamkan 7.000 kali sebelum dia meninggal dunia. 7.000 kali itu butuh waktu sekitar 10 tahun kalau sehari menghatamkan 2 kali. Sudah baca ribuan kali khatmah di situ. Lah kita tidak usah di tempat kita wafat, di rumah khatamkan Quran berapa kali? Lah gimana mau rumah kita nyaman, ada cahayanya, ada keberkahannya kalau Al-Quran di rumah nggak pernah dibaca? Rumahnya dipakai sarangnya ghibah, ngomongkan orang, jelek-jelekkan orang, rumahnya dibuat sarangnya perbuatan maksiat. Akhirnya apa? Auranya rumah nggak bagus, tiap masuk rumah bawaannya geger. Satu sama yang lain berkelahi, di rumah tidak betah, tidak nyaman. Akhirnya bingung dengan ucapan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kok saya nggak ngerasa di surga ya? Rumah saya kayak neraka. Padahal rumahku surgaku itu bukan rumah gedung yang mewah, tapi rumah yang di dalamnya ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mau rumahnya jelek seperti apa, mau rumahnya kecil seperti apa, kalau di situ banyak cahaya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bikin orang itu nyaman. Maka terkadang kita pergi ke rumah mewah yang luar biasa, tapi kita nggak betah. Tapi terkadang kita pergi ke pedesaan, ke rumahnya orang desa yang kecil, yang mutawadhi, tapi ngerasa enak, nyaman, betah berjam-jam di sana. Karena apa? Ya keberkahan tadi. Nah rumah kita kalau di Quran tidak dibacakan, sholat sunnah nggak pernah di rumah. Jadi rumah ini nggak pernah dipakai buat musola, nggak pernah dipakai sholat, nggak pernah dipakai buat Al-Quran, tidak pernah dipakai berzikir, tidak pernah dipakai buat ngajarkan ilmunya Allah. Ya rumah itu kayak kuburan. Seperti kuburan yang kharba, sudah kuburan yang rusak, kuburan yang usang. Yang ada apa? Tempat sarangnya jin, tempat sarangnya syaitan. Nah, akhirnya orang nggak betah. Tapi rumah yang dibacakan Al-Quran, di situ dipakai untuk sholat malam, rumahnya dipakai untuk mentadarusi Al-Quran, maka rumahnya bercahaya. Rumahnya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal di rumah itu betah. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bikin nyaman luar biasa. Karena apa? Ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau rumahnya dipakai buat maksiat, wa iyadzubillah, akhirnya rumahnya gelap, rumahnya tidak ada cahaya,
dan tidak membuat nyaman orang yang tinggal di dalam rumah tersebut. Dan para sahabat-sahabatnya Nabi, lihat bagaimana keadaan mereka dengan Al-Quran. Sayyidina Umar bin Khattab itu kalau mengurang zikirnya, dalam zikirnya kemudian ada ayat Al-Quran yang dibaca dengan penuh tadabbur sampai terkadang jatuh pingsan. Dan pingsannya bukan sembarang pingsan. Diriwayatkan sampai pingsannya itu dijenguk seperti orang yang sedang sakit dijenguk. Berarti menunjukkan kan ini kan pingsannya nggak main-main. Sampai dijenguk sama orang lain kok. Berarti kan ini keadaannya, lihat bagaimana hatinya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal memang ada keadaan orang-orang yang baca Al-Quran, tapi ketika membaca Al-Quran dia sedang melaknat dirinya sendiri. Baca Al-Quran, tapi pada hakikatnya dia sedang melaknat dirinya sendiri. Seperti apa? Orang yang sering berdusta. Ketika baca Al-Quran, dia membaca firman-Nya Allah, wa la'natullahi 'alal kadzibin. Dan laknat Allah kepada mereka yang sering berdusta, orang-orang yang pendusta. Dianya pendusta, berarti dia sedang melaknat dirinya sendiri. Dan bagaimana Allah mengecam perbuatan zalim, orang-orang yang zalim. Kalau dia berbuat zalim, ya dia baca Al-Quran, dia sedang melaknat dirinya sendiri. Nah ini orang-orang yang seperti itu tidak ngerasakan Al-Quran. Tapi orang-orang yang hatinya hidup, mereka akan merasakan Al-Quran seperti mereka para sahabat-sahabat Nabi. Nah gimana caranya supaya bisa mendapatkan itu? Ya harus ada mudawamah. Tidak bisa orang sekali baca Al-Quran langsung bisa meresapi, merubah dirinya, nggak bisa. Tetap harus ada mudawamah. Baca. Lalu sudah ada mudawamah, biasa baca firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadikan dirinya nanti bisa merasakan lezatnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati yang kotor, hati yang sakit, obatnya ada 5. Yang pertama apa? Qiraatul Quran bit tadabbur, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Yang kedua apa? Ikhlaul batan, banyak puasalah. Kalau ngerasa hatinya kotor, ya Allah hati saya ini kotor, dinasihatin gak mempan, gak ada semangat untuk ibadah, malasnya luar biasa, diajak taat susahnya luar biasa. Berarti saat itu hati kita sedang sakit. Obatnya dengan apa? Sedikit makan. Kalau bisa puasa alhamdulillah. Loh saya nggak kuat kalau tiap hari, nggak ada yang nyuruh tiap hari. Orang kalau sakit itu kan minum obatnya nggak tiap hari juga. Kau bisa nanti ke depannya istiqomah puasa Senin Kamis bagus. Kalau enggak, paling tidak di saat kau sakit puasa sunnah. Ngobatin hati yang sakit tadi. Istilahnya antibiotik lah. Antibiotik itu diminum sampai habis. Nah, selagi kau belum mendapatkan itu, puasa sampai kau kembali semangat. Kemudian qiyamul lail, bangun malam, dekat sama Allah Ta'ala, tadarru, nangis, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun malam, gak bisa saya bangun malam. Tapi kalau ada sepak bola bangun malam. Gak bisa saya bangun malam, kadang begadang subuh nembe turu. Lah kenapa gak bisa? Bukan gak bisa, belum mau. Kalau bisa apa sih manusia yang gak bisa? Apa yang tidak bisa? Semuanya bisa. Saya tuh tidak bisa sholat 5 waktu di masjid. Bukan tidak bisa, belum mau. Coba kalau Masjid Segap besok bikin baliho di depan, yang sholat subuh di Masjid Segap tiap orang dapat 5 juta. Tidak ada yang tidak bisa. Kalau perlu dia terlambat datang sholat subuh, patuh sama bojonya. Wah mungkin piye to 5 juta lagi. Istrinya diusir dari rumah gara-gara tidak bangunkan subuh. Padahal kalau kita sholat subuh di masjid, dapatnya lebih besar dari 5 juta. Dapatnya lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru kalau pas ada hadiah kita tidak pernah marah sama orang yang tidak bangunin kita, tapi malah hadiah yang besar yang hakikat akan diberikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak marah. Kalau kelewatan diem aja. Padahal hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala lebih besar. Kemudian mujalasatus salihin, duduk dengan orang-orang yang soleh. Di saat hati kita mati, cari orang soleh, duduk bersama mereka. Karena duduk dengan orang yang soleh, engkau nggak akan diajak ghibah, engkau nggak akan diajak ngomongkan orang atau ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Yang ada kau akan mendengarkan nasihat-nasihat, mutiara-mutiara nasihat yang akan membangkitkan semangatmu kembali. Nah, duduk dengan orang soleh, kadang ada orang soleh yang luar biasa, nggak usah nasihatin. Kita ngelihat wajahnya saja bikin semangat. Ada orang soleh yang cuma kita ngelihat wajahnya saja sudah bikin kita semangat untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini orang soleh. Nah, kalau kita duduknya tidak sama orang soleh, ya semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Allah. Dan kenalkan anak kita mulai dari kecil dengan orang-orang yang soleh, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
dijauhkan dari sahabat-sahabat yang buruk, anak-anak kita, istri-istri kita dan keluarga kita, dan dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sahabat-sahabat yang memberikan manfaat kepada kita, yang menuntun kita ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi fi hurayda qad hadarna majma'al qawmil kirami wa balawna ma talabna min matalib wa marami min matalib wa marami nala kullun ma tamanna عند هاتيك الخيام واجتمعنا واتصلنا عند سيدنا الإمام عند سيدنا الإمام حضرة فيها عرفنا سر تشريف الكلام سرها يشرح معنا ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام من عطاياك الجسام أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين والشام في العراقين والشام وكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام من صلاة وسلام
وسلم وبارك عليه وعلى آله. المعمور شرح شان ظهرا باطنا ذات كل شر جليبة كل خير. أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، فقهنا لكم في الدين وعلمنا لكم التعويل ورزقنا لكم سواء سبيل، ويجعلنا لكم قرة لسيد المرسلين، ويختم أمرنا بالحسنى وراض أنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالسر الفاتحة. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقنا وفقه أهلنا، وخربت لنا في ديننا، معالي القدر أنثى وذكر، ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وخل أنك يا علما، نهضى بالخير ونفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل شؤون، وقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون، قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر استر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى، من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام شرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر، اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، واسمنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان، لا إله إلا الله الموجود في كل زمان، لا إله إلا الله المعبود في كل مكان، لا إله إلا الله المعبود في كل مكان، لا إله إلا الله المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله المعروف بالإحسان، لا إله إلا الله المعروف بالإحسان، لا إله إلا الله كل يوم هو في شان، لا إله إلا الله كل يوم هو في شان، لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان، لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان، ومن فتنة الشيطان، يا قديم الإحسان، يا قديم الإحسان، كم لك علينا من إحسان، إحسانك القدير، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا غفور يا غفار، اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bukan itu juga solusinya untuk kita itu terhindar daripada su'ul khatimah, mengulur waktu agar supaya dia tidak mati. Itu bukan cara daripada menghindar daripada su'ul khatimah.
Tapi para ulama itu wala tamutunna illa wa antum muslimun itu adalah mempersiapkan dirinya untuk menjemput atau menghadang daripada kematian itu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhaddithu haditsan illa tabassama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diriwayatkan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kalinya beliau berbicara dengan satu pembicaraan. Hendaklah Nabi itu bicara dengan satu pembicaraan illa terkecuali Nabi itu tabassama, sambil tersenyum. Yang hadis itu diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud ketika Nabi mendatangi Asma binti Abu Bakar, dan ketika itu mungkin pakaiannya agak terbuka, maka Nabi mengatakan apa? Ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata idza balagatil mahidha lam yasluh ayyura minha illa hadha wa hadha, wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi. Asma, Nabi ngomong sama Asma, Asma, kalau perempuan itu sudah haid, udah balik, maka tidak boleh anggota tubuhnya itu terbuka, terlihat, kecuali hadza wa hadza. Apa yang dimaksud hadza wa hadza? Wajah dan kedua telapak tangan. Setelah sholat subuh langsung menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kejadiannya begini, ceritanya begini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sodaqah Salman, sungguh Salman itu benar ya. Jadi sesuai haknya masing-masing. Kamu nyiumnya gara-gara uang 10 juta, tapi kamu mencium tangannya ulama, orang yang berilmu, yang tabahar di dalam ilmunya, walaupun ilmunya belum sampai di kamu, tapi kamu jiwamu ikhlas. Ini karena orang alim dia ini. Dia ini orang yang bisa menunjukkan jalan kita kepada Allah, menunjukkan jalan kita kepada surga. Maka kita dengan ikhlas kita mencium, seakan-akan dia adalah pewarisnya Nabi besar Muhammad SAW. Makanya kalau menurut fuqaha, para ahli fikih, ketika orang itu sengaja atau tidak, misalnya imamnya sholat fardu, makmumnya sholat khusuf atau sholat gergana, maka tidak boleh. Kenapa? Karena dua sholat ini rukunnya berbeda. Nabi Muhammad tidak mau menghadap kepada Kisra, maka akan dibunuh, akan dihabisi itu kaumnya dan juga seluruh negerinya. Tetapi kata Rasulullah SAW, justru itu Kisra akan dimatikan oleh Tuhanku. Dan akhirnya betul, Kisra dibunuh sendiri oleh anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ikhwani wa akhwati, para pemirsa MJA TV di rumah dan dimanapun antum berada, alhamdulillah kami saat ini masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berjumpa lagi di tayangan Lentera Ilmu, dan insyaallah yang bentar lagi yang Al-Fakir akan sampaikan tentang bagaimana ta'limul ahl wal aulad, pentingnya mendidik dari sejak dini daripada keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, tentang pengenalan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, menjunjung tinggi bagaimana syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ikhwani wa akhwati, para pemirsa MJA TV di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, bagaimana sungguh pentingnya kita ngasih tarbiyah pendidikan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Di zaman yang luar biasa penuh fitnah seperti ini, jangan sampai anak-anak kita, keluarga kita keluar dari jalur para habaib kita, masyayikh kita yang lurus. Dan tentunya insya Allah dengan kita mendidik
dengan betul-betul sebagaimana didikan Nabi Muhammad. Sejak sedini mungkin kita kenalkan bagaimana syariatnya Allah, syariatnya Nabi Muhammad. Insya Allah warga kita, anak-anak kita akan diselamatkan daripada fitnah di akhir zaman ini. Tayyib, ala kulli hal, di dalam kitab ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mendengar daripada ayat firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah beliau menafsirkan, mengartikan daripada ayat ini, firman Allah ini dalam surat At-Tahrim ayat 6. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian dan wa ahlikum, dan keluarga kalian dari api neraka. Maksudnya bagaimana? Qal Sayyidina Ali, alimu anfusakum wa ahlikumul khair. Didiklah, perhatikan daripada diri kalian dan keluarga kalian dari hal-hal yang baik. Ay ma yanjuna bihi minan nar, dengan ilmu yang menyelamatkan kalian semuanya, engkau dan keluarga kalian, dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat Abdullah bin Abbas, beliau menafsirkan daripada ayat ini,